Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala man la nabiyya ba'dah nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Faqala subhanahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Keluarga sekalian, majlis pendalaman kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam ini, tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pendulangan al-fawaid al-ilmiyah dari pembahasan yang berkaitan dengan karakteristik manhaj as-salaf. Sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan pendalaman pembahasan ini, maka silakan disampaikan terlebih dahulu beberapa faidah yang telah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Mas Musafir, silakan. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Itu terkait dengan karakter yang keberapa? Yang kedua. Apa? Iya. Bersatu padu di atas al-haqq. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih kuat, yang sampai ilmunya kepada kita pada saat itu. Baik, lanjut. Yang menjadi pilar-pilar umat. Karena umat ini tidak akan mendapatkan manfaat dan maslahat jika mereka jauh dari para ulama. Para ulama yang dimaksud tentunya para ulama ahlus sunnah wal jamaah rahimahumullah. Lanjut. Bab yang ketiga, manhaj ulama, yaitu manhaj yang adil. Manhaj yang adil. Ini karakter yang ketiga. Baik. Akan nampak seseorang hamba kepada Rabb-Nya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan nampak apa? Keadilan seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Apabila hamba tersebut apa? Melaksanakan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya, larangan-larangan Allah. Itu adil tidak? Itu adil. Seorang hamba benar-benar menempatkan dirinya sebagai hamba di hadapan Rabb dan ilahnya. Silakan dilanjut. Bentuk-bentuk keadilan manhaj salaf. Baik. 1. Menerima kebenaran dari siapapun selama ia merupakan al-haq yang bersumber dari syariat. Contohnya hadis Abu Hurairah yang berhasil menangkap syaitan di malam yang ketiga, lalu ia menceritakan kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah berhasil menangkap syaitan dengan pertolongan Allah setiap malam. Maka baru pada malam ketiga syaitan ini setelah berhasil ditangkap minta untuk kembali dibebaskan dengan menyampaikan fadilah ayat
kursi. Silakan dilanjut. Yang kedua, tidak mengingkari kebenaran yang berada pada diri seseorang. Sebentar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat laporan kejadian 3 malam berturut-turut di mana syaitan ingin mencuri harta di Baitul Mal, berkenaan dengan pernyataan syaitan terkait dengan keutamaan ayat kursi, apa respon baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masih ingat? Membenarkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun." Ketahuilah, sesungguhnya ia, syaitan tersebut, telah berkata jujur kepadamu, ya Aba Hurairah, wa huwa kadzubun, padahal ia adalah pendusta. Tapi diterima terkait dengan keutamaan ayat kursi yang ia sampaikan, diterima, tidak ditolak. Dan itu salah satu bukti keadilan manhaj as-salaf. Dilanjut. Yang kedua, tidak mengingkari kebenaran yang berada pada diri seseorang meskipun tabiat-tabiatnya jelek. Iya. Lanjut. Yang ketiga, berkhususan dan tidak berhusnudzon. berhusnudzon dan tidak mencela orang yang menyelisihi pendapat-pendapat kita. Iya. Maka jangan dicaci maki. Termasuk Masyaallah. dalam surat Al-Hujurat Ayat ke-12. baik, sudah dihafal? Belum. Belum nyata. Masya Allah. Belum nyata. Baik, boten nopo-nopo nji. Kita lanjutkan insya Allah. Karakter yang keempat, silakan dibuka catatannya. Wasatiyah. Masih ingat apa artinya? Bersikap pertengahan dan tidak apa daeng, dan tidak ghulu, artinya tidak berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Baik, ini merupakan karakter utama manhaj as-salaf ini. Maka seorang talibul ilmi yang berusaha untuk istiqamah di atas manhaj as-salaf, wajib atas pribadinya memiliki karakter ini, wasatiyah, bersikap pertengahan dan tidak ghulu, tidak bersikap berlebih-lebihan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Berkenaan dengan hal ini silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah ayat 143. Lihat pada penggalan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita tulis wa kadzalika.
ja'alnakum. Apa kelanjutannya? Ummatan wasatan. Itu kalau dalam penulisan mushaf kayak ini. Bujurlah. Di sini panjangnya. Iya. Bujur. Dan memang ada ilmu tersendiri untuk penulisan Al-Quran. Baik. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa kadzalika, dan demikian pula lah, ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian ummatan wasatan, sebagai umat pertengahan. Jadi umat Islam kita sabarataan diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi umat pertengahan. Tadi tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Berlainan halnya dengan manhaj ahli Alkitab yang sangat melenceng dari karakter ini. Coba dibuka sebentar firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 171. Sudah? Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi, wahai ahlal kitab. Siapa mereka? Siapa? Orang-orang yang berada di atas agama Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka diseru oleh Allah Ta'ala, ya ahlal kitabi, wahai ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian bersikap ghulu dalam agama kalian. Janganlah kalian bersikap melampaui batas dalam agama kalian. La taghlu fi dinikum. Selanjutnya Allah nyatakan, wala taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Illal haqqa. Tolong dilihat harokatnya, bujur. Illal haqqa. Wala taqulu 'ala Allahi, dan janganlah kalian mengatakan atas nama Allah illal haqqa, kecuali sesuatu yang haq, kecuali yang benar adanya. Jadi bersikap ghulu itu bukan sikap kaum muslimin.
apalagi para penuntut ilmu yang berusaha untuk berpijak secara istiqamah di atas manhaj as-salaf. Keluarga sekalian, insya Allah sekarang kita akan mempelajari macam-macam al-ghulu, walau secara ringkas insya Allah. Baik, silakan ditulis. Al-ghulu, tulisannya al-ghulu al-ghulu di dalam beragama terbagi menjadi empat. Terbagi menjadi empat. Yang pertama, al-ghulu dalam akidah. Al-ghulu dalam akidah. Sudah? Contohnya, sikap ghulu yang dimiliki oleh orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Sikap ghulu yang dimiliki oleh siapa? Syiah Rafidhah versus Khawarij. Kira-kira dalam masalah apa? Iya, ini masuk masalah akidah. Masuk dalam masalah akidah. Dalam masalah apa secara khusus? Masya Allah, barakallahu fikum. Simak penjelasan ringkas ini. Baik. Singkatnya, Syiah Rafidhah adalah firqah sesat dan menyesatkan. Bahkan tidak sedikit ulama ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan orang-orang Syiah yang benar-benar sudah melampaui batas, mereka dianggap keluar dari barisan kaum muslimin. Mereka bersikap al-ghulu, sangat berlebih-lebihan terhadap sahabat yang mulia yang dijanjikan sorga untuknya. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan mereka pun bersikap sangat berlebih-lebihan terhadap ahlul bait radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam menyanjung sahabat Ali dan ahlul bait radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ingat, pada sisi yang berbeda, mereka sangat-sangat memusuhi para sahabat secara mayoritas. Terlebih khusus permusuhan orang-orang Syiah Rafidhah yang sangat-sangat jelas dan memang sengaja mereka tampakkan. Ini yang sangat-sangat jelas, ba'astilah memang ditampakkan terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Ibnul Khattab, termasuk ibunda kita tercinta Aisyah
radhiyallahu anha dan yang lain-lainnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ringkasnya mereka bersikap al-ghulu terhadap siapa tadi? Ali dan ahlul bait. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Di pihak sebelah, siapa tadi? Orang-orang Khawarij justru mereka mengkafirkan sahabat Ali. Termasuk sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan para pendukung keduanya ketika terjadi fitnah di internal para sahabat. Sempat terjadi perselisihan, iya, ini sisi manusiawi para sahabat. Muncul orang-orang Khawarij yang mereka sampai mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Termasuk tadi di kubu sebelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Syiah Rafidah ekstrim kanan. Khawarij ekstrim kiri terhadap pribadi Ali bin Abi Thalib khususnya. Sementara ahlus sunnati wal jamaah memiliki akidah yang berbeda dari akidahnya orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij. Kita memuliakan sahabat Ali bin Abi Thalib sangat. Kita mengimani beliau termasuk sahabat yang dijanjikan sorga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya iya, kita mengimaninya. Tapi kita tidak menempatkan sahabat Ali bin Abi Thalib pada posisi figur seorang sahabat yang dikultuskan. Beliau bisa salah? Iya. Bisa khilaf? Benar. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Derajat beliau di bawah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi keutamaan di kalangan para sahabat, beliau sangat kita utamakan, tapi tidak mengalahkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Uthman bin Affan. Bujur? Ini adil kada? Adil? Ini sikap wasatiyah? Ini sikap yang bukan sikap al-ghulu. Ini dari pembahasan apa? Akidah. Al-ghulu dalam akidah. Masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh al-ghulu dalam akidah ini. Ini diantaranya. Selanjutnya, al-ghulu dalam ibadah. Al-ghulu dalam ibadah. Yang pertama tadi al-ghulu dalam akidah. Yang kedua ini al-ghulu dalam ibadah. Baik. Ingat, ini benar-benar fokus pembahasannya
berkenaan dengan al-ghulu dalam ibadah, murni berkenaan dengan ibadah. Baik, keluarga sekalian, ada sebuah hadis yang sebenarnya hadis ini sedikit lebih panjang daripada beberapa buah hadis yang pernah kita pelajari. Hadis riwayat Al-Imam siapa? Al-Bukhari kita ringkas, dan Al-Imam Muslim. Kita tambahkan serta yang selain keduanya. Bersumber dari sahabat yang mulia. Siapa kira-kira? Sahabat Anas bin Malik. Kita tulis dari sahabat siapa tadi? Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Baik. Hadisnya sedikit lebih panjang. Tasawiyos ya teh? Boten napa-napa Mas? Nggih. Thayyib. Ini sedikit gambaran sekaligus contoh al-ghulu dalam ibadah. Hadang hulu. Sudah Isya? Sudah. Insyaallah. Kita berisyaan dulu. Baik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan berkenaan dengan karakter manhaj as-salaf yang ketiga, bersikap wasatiyah dan tidak melakukan al-ghulu. Pembahasan kita tadi memasuki contoh sikap al-ghulu dalam ibadah. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta yang selain keduanya. Maksud yang selain keduanya di sini adalah Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Al-Baihaqi. Bersumber dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Sahabat ini menyampaikan bahwa pernah suatu ketika datang 3 orang sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya kepada para ummahat al-mu'minin, para istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang apa? Tentang ibadah-ibadah yang biasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
terlebih khusus yang beliau amalkan ketika berada di dalam rumah beliau bersama ummahat al-mu'minin. Disampaikan. Setelah 3 orang sahabat ini radhiyallahu anhum mendapatkan penjelasan dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka memiliki keinginan kuat untuk apa? Meningkatkan penghambaan diri mereka kepada Allah. Ujar kita orang Banua, wajar saja ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang kaya itu. Jadi sampat ada anggapan ibadah nang biasa diamalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah beliau bersama ummahatil mukminin asa biasa saja. Disangka tadi mungkin versi mereka wah benar. Cuma mereka berkata, wajar saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kaya itu sabab sidin sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa, baik untuk dosa-dosa yang telah lampau maupun untuk dosa-dosa yang akan datang. Sementara kita nang ini siapa? Ada niat nang kuat hendak meningkatkan ibadah mereka kepada Allah. Baik. Baucap sahabat nang pertama. Antum catat biar ringkasannya aja lah. Kita mengondisikan waktu yang tersisa juga. Sahabat yang pertama menyatakan, adapun aku maka sungguh aku akan berpuasa sepanjang masa tanpa putus. Artinya apa? Lamun siang ulun puasa terus, kada hendak lagi berbuka. Ujar sahabat nang kedua, adapun diriku maka aku akan sholat malam selama-lamanya. Artinya nang apa? Lamun batamuan malam aku kada hendak guring lagi. Malam hari aku hendak sholat malam aja terus. Kada hendak guring lagi. Hendak sholat malam terus. Ujar sahabat nang ketiga, sungguh diriku akan menjauhi kaum wanita. Aku tidak akan menikah untuk selama-lamanya.
Apa motivasi ketiga orang sahabat ini? Apa? Ingin meningkatkan kuantitas penghambaan diri mereka kepada Allah. Bagus kada niatnya nang ini? Bagus kada niatnya nang ini? Bagus benar. Ya kalau? Bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Hendak berpuasa saban siang. Niatnya gasan beribadah kepada Allah. Hendak salat saban malam. Malam kada lagi bercampur guring. Salat aja. Niatnya gasan beribadah kepada Allah. Sahabat nang seikungnya, sungguh diriku akan menjauhi kaum wanita. Aku tidak akan menikah selama-lamanya. Niatnya pun untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Baik. Ternyata hal ini sampai kabarnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau keluar dan beliau bersabda, benarkah kalian alladzina qultum kadza wa kadza, yang telah berkata begini dan begitu? Apakah benar kalian yang telah menyatakan hal-hal tadi? Hendak puasa saban siang, kada hendak berbuka lagi. Hendak puasa saban malam, kada hendak guring lagi. Wan hendak hidup membujang dalam rangka beribadah kepada Allah, kada hendak berisi bini. Apakah kalian yang telah berkata begini dan begitu seperti yang tadi kita pelajari? Baik. Baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya diriku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Sesungguhnya dirikulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, wahai para sahabat. Dan ini bukan kesombongan yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ini dalam rangka mendidik para sahabat bagaimana wujud rasa takut kepada Allah yang benar dan bukti ketakwaan kepada Allah yang hakiki. Bukan dalam rangka menyombongkan diri, bukan. Walakinni asumu wa uftiru, akan tetapi diriku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa hanya kepada Allah, diriku asumu, aku berpuasa, wa uftiru, dan aku tetap berbuka. Tempo-tempo aku berpuasa dan kadang-kadang aku berbuka, kada puasa every day. Kada.
Makanya kada boleh kalau puasa sepanjang tahun. Bujur? Tapi kada bagus juga imbah dapatnya hadis nang ini kada puasa lalu. Kada kayak itu juga maksudnya. Nah itu ekstrem kiri bila kayak itu pulang. Aku aja dapat hadis malam arba tadi, maka aku mengamalkannya. Cuma salah mengamalkannya, umpat nang kada puasa terus. Wa usalli wa arqudu. Aku salat malam, akan tetapi aku pun tetap tidur. Wa usalli wa arqudu. Aku salat malam, tapi aku pun tetap tidur. Guring jua. Wa atazawwajun nisaa, serta aku pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan, maka barang siapa yang membenci sunnahku, seperti yang tadi beliau sebutkan, itu di antara sunnah-sunnah beliau berpuasa di siang hari. Cuma ada saatnya berbuka, jangan berpuasa terus. Salat malam di malam hari, cuma ada saatnya guring juga. Termasuk menikah. Barang siapa membenci sunnahku, falaisa minni, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku. Lihat di sini. Ini termasuk al-ghulu dalam ibadah jika dilakukan oleh 3 orang sahabat tadi, jika dilakukan oleh mereka, meskipun niatnya dalam rangka beribadah. Ahlus sunnah wal jamaah yang berusaha istiqomah di atas manhaj as-salaf tetap berpuasa, bahkan rajin puasa sunnah, tapi tidak setiap hari. Tapi jangan juga kada puasa lalu. Kita tetap insya Allah salat malam. Tapi ingat, ada hak tubuh untuk dibawa beristirahat. Bahkan di situ ada hak pasangan hidup kita yang harus kita tunaikan. Tapi jangan sampai anti salat malam. Sudah berapa malam kada lagi salat witir? Apabila terakhirnya tanggal 29 Ramadan semalam. Musibah. Tetap bangun malam, tapi tunaikan hak siapapun dan apapun yang memiliki hak, termasuk menikah. Jangan sampai atas nama beribadah kepada Allah melakukan al-ghulu, menolak untuk menikah atas nama ibadah. Jangan. Bahkan jadikanlah pernikahan itu seagung-agungnya ibadah kepada Allah. Bisa dipahami? Masih ingat pembahasan kita sekian tahun yang lalu di masjid di Mes Pamak Maburay? Masih ingat? Barang siapa menikah, maka telah ia menyempurnakan berapa bahagian agamanya. Nisfadinihi, separuh agamanya, setengah keislamannya ia sempurnakan dengan sebab menikah. Separuhnya lagi, bertakwalah kepada Allah, ya kan?
Nah jangan. Walaupun atas nama ibadah, jika melenceng dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khawatirnya itu masuk ke dalam al-ghulu dalam perkara ibadah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, al-ghulu dalam muamalah. Al-ghulu dalam muamalah. Sedikit contoh kita sampaikan. Mungkin ada sebahagian kalangan yang sangat-sangat berusaha apik dalam hal muamalah. Sehingga nyaris segala sesuatu itu diharamkan. Hingga seakan-akan hukum asal muamalah itu adalah haram. Padahal hukum asal muamalah adalah halal. Hukum asalnya mubah, tidak terlarang. Atas nama apik. Apa nama sikapnya? Apik, cuma bala lebihan banar. Yarhamukallah. Sehingga seolah-olah yang namanya muamalah itu hukum asalnya adalah terlarang, adalah haram. Seakan-akan seperti itu. Maaf, memang kita dapati ada sebahagian kalangan seperti ini yang itu adalah halal saja ia haramkan. Tapi ada pihak yang lain menganggap remeh masalah yang dipermasalahkan oleh syariat. Perkara-perkara yang haram dia ringan-ringankan seakan-akan halal. Ada? Ada. Ada. Jelas perkara tertentu adalah perkara riba. Jangan diubah-ubah. Haramnya riba. Jelas perkara itu merupakan perkara riswah. Sikap sogok menyogok, jangan dianggap itu perkara ringan. Nah, manhaj as-salaf mendidik kita untuk menempatkan hukum-hukum muamalah sesuai dengan posisi dan porsinya masing-masing. Maaf, dan ini nampaknya berat bagi kita jika kita tidak menuntut ilmu secara benar. Iya kan? Harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Jadi hati-hati bersikap berlebih-lebihan dalam muamalah sekalipun. Sudah? Termasuk ternyata ulama pun membahas ada sikap al-ghulu dalam adat istiadat. Sikap al-ghulu dalam adat istiadat. Silakan ditambahkan sebagai poin keempat. Kita lanjutkan pembahasan karakter. Yang kelima, jalan manhaj salaf hanya satu,
jalan manhaj as-salaf hanya satu. Tidak bercabang-cabang. Jalan manhaj as-salaf hanya satu, tidak bercabang-cabang. Silakan dilihat surah Al-An'am ayat 153. Al-An'am. Ayat berapa tadi? 153. Silakan dibuka. Allah Rabbul Izzah wal Jalalah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sungguh hadha sirati, inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus ini. Ikuti oleh kalian. Fattabi'uhu. Berapa jalan? Satu. Satu jalan yang lurus, yang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Selanjutnya Allah tegaskan, wala tattabi'us subula. Janganlah kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan yang lain. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Maksudnya jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus tadi. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, jalan Allah yang lurus tadi. Kapan itu terjadi? Jika mengikuti jalan-jalan yang banyak. Yang apa? Silakan jawab. Yang apa, Daeng? Yang bukan jalan Allah yang lurus tadi. Ada berapa jalan Allah yang Allah nyatakan lurus di sini? Sekali lagi, cuma satu. Akan terjadi musibah besar-besaran bagi siapapun yang mengikuti selain jalan Allah yang lurus tadi. Maaf, jalan siapapun dan jalan apapun yang tidak mengikuti jalan Allah yang lurus tadi, yang melenceng dari itu. Fatafarraqa bikum an sabilihi, itu yang terjadi. Pahami? Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Banyak kada? Banyak banar. Jangan. Jangan. Yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wassakum bihi, demikianlah dia Allah memerintahkan kepada kalian. Perhatikan, itu perintah Allah. Ikuti oleh kita bersama jalan Allah yang lurus. Tolong diingat, hanya satu, tidak berbilang, tidak bercabang-cabang. Demikianlah dia Allah Ta'ala memerintahkan kalian la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Surah apa? Al-An'am ayat 153. Ringkasnya,
Jalan Allah yang lurus di sini apa? Jalan yang ditempuh oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Dan ini masuk pada pembahasan hadis iftiraqil ummah. Insyaallah akan kita bahas nanti pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita agar kita pun berpijak di atas satu-satunya jalan Allah yang lurus, yang Allah Ta'ala ridhai untuk hamba-hambanya yang benar-benar mendapatkan ridhanya di dunia dan di akhirat nantinya. Amin ya Rabbana. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuki sesi khusus tanya jawab.